Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya kan? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 365 sampai 367. Cus! Guys, ada ralat sedikit ya. Yang ada di tengah kolam itu bukan batu besar berapi, tapi cuma api besar aja. Udah, itu aja. Terakhir, kita sudah bahas sampai Bloodmaster yang akhirnya mati oleh Hyowon dan tenggelam ke dalam air kolam yang mendidih. Kemudian, saat Hyowon mau membereskan Ranyong juga, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan Hubong yang ternyata sedang ditawan oleh asisten Bloodmaster yang kebingungan setelah majikannya mati. Hubong yang merasa menjadi beban memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Hyowon dari serangan Ranyong. Hubong pun ambruk setelah lehernya tergorok oleh si asisten. Hyowon yang melihat itu mengamuk dan membunuh si asisten dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah itu Hyowon bersiap untuk melawan Ranyong yang melesat ke arahnya. Namun tanpa diduga, Ranyong malah berlutut di hadapan Hyowon dan memberikan penghormatannya pada The Lord Kultus Iblis. Hyowon merasa bingung dengan situasi yang tidak terduga yang tiba-tiba terjadi ini. Seseorang yang dianggap sebagai guardian kekaisaran dan kekuatan rahasia kekaisaran tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai anggota kultus iblis. Hyowon bertanya dengan curiga pada Ranyong apa maksudnya yang sebenarnya. Namun Ranyong berkata kalau bukankah saat ini ada hal yang lebih mendesak sambil melirik pada Hubong yang tergeletak di tanah bersimbah darah. Dari tatapan mata Ranyong, Hyowon nggak merasakan aura permusuhan atau apapun. Tapi dia nggak bisa menebak apa yang sedang direncanakan Ranyong sebenarnya. Hyowon bingung. Hal yang seharusnya dilakukan adalah membunuh Ranyong saat ini. Tapi memeriksa kondisi Hubong adalah hal yang utama juga. Akhirnya Hyowon berkata, Ranyong harus menunjukkan kesungguhannya kalau mau Hyowon percaya padanya. Ranyong masih merasakan keraguan-raguan dalam diri Hyowon. Dia pun menghilangkan api-api yang ada di sekujur tubuhnya dan hanya menyisakan tubuh tanpa busana yang dipenuhi oleh sisik-sisik merah hingga ke wajahnya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan energi di seluruh tubuhnya. Sementara itu, Hyowon menghampiri Hubong dan membalikkan tubuhnya. Wajah Hubong sudah penuh dengan darah dari lehernya yang terkoyak. Nafas Hubong sudah lemah, namun dia berusaha mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa karena kondisi lehernya. Hyowon bisa membaca pergerakan mulut Hubong yang mengatakan, "My Lord." Bahkan di detik-detik kematiannya, Hubong tetap memikirkan tuannya, Hyowon. Bagi Hyowon, Hubong adalah orang terdekatnya yang sudah menemaninya di saat Hyowon sedang kesulitan dulu. Dia nggak akan membiarkan Hubong mati begitu saja. Hyowon menotok titik darah Hubong untuk menghentikan pendarahan di lehernya. Kemudian dia mengumpulkan energi di tangannya dan menyentuh leher Hubong dengan tujuan untuk menutup luka leher Hubong dengan energi panas. Hubong menahan rasa sakit tanpa suara. Namun sayang, meski lukanya berhasil menutup, tapi luka belati itu terlalu dalam. Sebelum Hyowon bertanya bagaimana kondisi Hubong pada Nano, Ranyong berjalan mendekati mereka. Hyowon yang masih belum percaya pada Ranyong berteriak marah dan memerintahkannya untuk jangan mendekat.
Ranyong yang memang gak punya niat jahat, berlutut dengan satu kaki dan berkata, dia mengerti kalau Yowun masih belum percaya padanya. Tapi saat ini ada anggota kultus yang sedang dalam keadaan kritis, jadi tolong izinkan dia untuk menolong. Yowun sedang menimbang-nimbang, tapi memang benar meski dia bertanya pada Nano pun, dia tetap gak bisa berbuat apa-apa, karena fungsi Nano hanya berlaku untuknya saja. Yowun pun bertanya pada Ranyong apa yang Ranyong mau lakukan. Ranyong menjelaskan kalau dia membutuhkan bantuan Yowun, tapi untuk detailnya akan dia jelaskan nanti karena situasi yang mendesak itu. Yowun pun mengizinkan. Ranyong dengan cekatan langsung memeluk tubuh Hubong. Kalau Hubong dalam kondisi normal, dia pasti akan malu dengan wajah memerah karena disentuh oleh seorang wanita untuk pertama kalinya. Tapi kondisinya sangat parah, dan bahkan tidak ada reaksi apapun dari Hubong yang nafasnya semakin melemah. Ranyong membawa Hubong ke dekat kolam dan menidurkannya sekitar 8 langkah dari sisi kolam. Hawa panas dari api yang berada di tengah kolam itu sangat terasa, tapi Hubong bahkan sudah tidak bisa merasakan apapun. Ranyong berlari ke sisi kolam dan mengambil air kolam dengan tangan kosong. Tapi dia tidak merasakan panas sama sekali dari air kolam yang mendidih itu. Kemudian Ranyong membawa air di tangannya pada Hubong. Yowun yang memperhatikan dari tadi bertanya air apa yang ada di tangan Ranyong itu. Ranyong menjawab kalau itu adalah darah kilin yang telah didinginkan. Apa ya, mungkin kayak... ya pokoknya udah didinginkan aja. Yowun kaget. Hah? Jadi yang ada di kolam mendidih itu semuanya darah kilin? Kilinnya segede apa sampai darahnya memenuhi kolam yang luas itu? Darah itu terlihat unik karena bukan berwarna merah tetapi transparan. Melihat Yowun yang bingung, Ranyong menjelaskan kalau menyentuh darah kilin secara langsung sangat berbahaya. Kaisar pertama Kekaisaran Ming menggunakan es 10.000 tahun untuk mendinginkannya. Jadi kayak apa ya, kayak salju 10.000 tahun gitu kan untuk mendinginkannya. Dan hasilnya adalah darah yang ada di kolam itu. Buset, udah didinginin aja masih panas itu kan, masih ngegolak. Bayangin darah aslinya panasnya kayak apa kan? Kayak matahari kali ya. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan dan keraguan di pikiran Yowun saat itu. Seperti sebenarnya api yang ada di tengah kolam itu apa, kan besar banget gitu. Tapi keselamatan Hubong lebih penting. Yowun bertanya apa yang harus dia lakukan untuk nyelamatin Hubong. Ranyong menjelaskan kalau dia meminta Yowun untuk menggunakan energi dinginnya untuk mendinginkan darah kilin itu meskipun udah dingin tapi masih ngegolak gitu. Meski telah didinginkan, darah kilin masih memiliki khasiat untuk meregenerasi luka apapun. Tapi meski telah didinginkan, panasnya tetap terlalu kuat. Jadi nggak akan ada pria yang bisa bertahan dari efek sampingnya itu. Jadi kalau seorang pria yang memiliki energi yang besar, kan dominannya tuh energi yang kan kalau cowok gitu. Meminum darah kilin itu, dia nggak akan bisa bertahan dari panas dan akan berakhir terluka. Makanya hanya para dayang saja atau para wanita yang bisa menggunakan darah kilin itu. Yowun yang mendengar itu menjadi marah. Lah kalau gitu bahaya atuh kalau si Hubong minum darah itu. Ranyong menjelaskan kalau dikonsumsi terlalu banyak memang berbahaya. Tapi kalau dikonsumsi sedikit saja dan didinginkan terlebih dahulu, maka akan aman-aman saja. Yowun masih ragu-ragu karena kelihatannya Ranyong belum pernah mencobanya pada pria. Maksudnya dengan cara didinginkan dulu, pokoknya dengan cara yang tadi si Ranyong bilang aja ya. Tapi nggak ada cara lain lagi, dan nyawa Hubong udah di ujung tanduk. Yowun kemudian mengumpulkan energi dingin di tangannya yang membentuk embun buku putih. Kemudian menyalurkannya pada darah kilin. Bersamaan dengan uap putih yang membumbung, darah kilin itu pun mulai mendingin. Ranyong menjadi takjub, ternyata berhasil. Sebetulnya dia takut juga kalau gagal. Udah pasti Yowun bakal ngamuk.
Darah Kilin yang tadi mendidih udah mulai terasa hangat-hangat kuku. Ranyong pun berkata kalau dia akan menaruh darah itu di mulutnya. Yowon mengangguk aja dan baru ngeh dengan ucapan si Ranyong. Lah, taruh di mulut. Setelah memasukkan darah itu ke mulutnya, Ranyong tanpa ragu menyatukan mulutnya dengan mulut Hubong dan mengalirkan cairan itu ke kerongkongan Hubong. Wow. Karena Hubong pingsan, jadi dia nggak mungkin bisa menelan cairan itu. Makanya Ranyong terpaksa meminumkan darah itu dari mulut ke mulut. Ciuman pertama Hubong dilakukan dengan wanita yang memiliki sisik di seluruh tubuhnya, guys. Cairan itu pun masuk ke tenggorokan Hubong dan nggak perlu menunggu lama untuk menunggu hasilnya. Yowon kaget melihat wajah pucat Hubong dan nafasnya yang tersengal-sengal sudah menghilang dan kemudian kembali menjadi normal. Suhu tubuhnya juga kembali normal. Yowon melihat luka bakar di leher Hubong yang diakibatkan oleh energi Ciyowon. Luka itu mulai beregenerasi secara perlahan. Kalau darah yang sudah didinginkan aja efeknya seperti ini, sehebat apa darah aslinya? Yowon menatap Ranyong yang tubuhnya dipenuhi sisik merah. Dia penasaran apa Ranyong meminum darah Kilin yang asli. Namun saat itu Ranyong meminta Yowon untuk menjauh dari Hubong sebentar. Yowon bingung lah kenapa. Ranyong menjelaskan api di tubuh Hubong akan semakin kuat, energi apinya. Jadi dia akan mengendalikan energi api itu agar tidak lepas kendali. Sepertinya Ranyong sudah berpengalaman menangani efek samping dari darah Kilin. Mungkin seperti itu juga lah dia menangani para dayang yang meminum darah Kilin juga. Yowon sudah memastikan kalau kondisi Hubong sudah membaik, jadi dia pun mengangguk. Rasa ragunya sudah hilang. Ranyong pun mendudukkan Hubong dan menempatkan kedua tangannya di punggung Hubong. Saat itu Yowon tiba-tiba berpikir, darah Kilin bisa meregenerasi tubuh yang sudah rusak sekalipun. Matanya langsung menatap kolam mendidih itu. Lebih tepatnya ke tempat di mana potongan tangan Bloodmaster tergeletak. Sedangkan tubuhnya tenggelam ke dalam kolam yang mendidih itu. Meskipun darah Kilin bisa meregenerasi tubuh, tapi apa bisa menghidupkan orang yang sudah mati juga? Pikiran Yowon penuh dengan kecurigaan. Tapi dia nggak mau buang-buang tenaga buat musingin hal itu. Sementara itu di dasar kolam, tubuh Bloodmaster yang kedua tangannya telah terpotong, terus tenggelam sampai ke dasar. Dengan air yang mendidih seharusnya kulit Bloodmaster terbakar. Tapi tubuhnya baik-baik saja, kecuali wajahnya yang penuh dengan lecet-lecet merah. Terjadi perubahan aneh pada tubuh yang sudah mati dan tidak bergerak itu. Luka-luka akibat pedang udara mulai beregenerasi dengan kecepatan tinggi. Sisik-sisik merah mulai muncul di sekeliling tempat yang terluka. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Secara perlahan mata Bloodmaster pun terbuka. Dia merasa syok. Lah bukannya dia udah mati? Udah jelas dia terluka parah sampai tidak bisa disembuhin dan tenggelam ke dasar kolam yang mendidih. Gimana bisa dia masih hidup? Dia sendiri penasaran ada di mana dia sekarang. Dia yakin dia jatuh ke kolam mendidih, tapi dia nggak merasa kesusahan untuk bernafas. Dia malah merasa nyaman dan nggak merasa panas sedikit pun. Bloodmaster pun sadar kalau dia ada di dasar kolam darah Kilin. Tadinya dia menyalahkan dirinya sendiri karena mati dengan cara yang aneh. Dia merasa kalau tenaga dalamnya telah bertambah. Memang gak bertambah banyak, hanya saja terasa lebih kuat dan murni dari sebelumnya. Ditambah lagi dia pun menguasai api sama seperti Ranyong. Dan yang lebih mengejutkan adalah tangan kirinya yang terpotong sedang beregenerasi. Sisik merah muncul di sepanjang tangannya. Dia beruntung tenggelam berbarengan dengan potongan tangan kirinya. Dan secara otomatis darah Kilin mulai menyatukan kembali tangannya. Sekarang tinggal tangan kanannya yang masih tertinggal di atas kolam. Kalau dia bisa mengambil tangan kanannya, maka ada kemungkinan tangan kanannya pun bisa beregenerasi juga.
Bloodmaster pun berenang ke permukaan. Dia nggak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Tapi sepertinya sudah cukup lama karena proses regenerasi lukanya yang parah oleh darah kilin pasti lama. Bloodmaster merasa menang karena Yowon ternyata nggak berhasil membunuhnya. Dia masih hidup. Dia pun bersumpah kalau dia bertemu lagi dengan Yowon, maka dia akan membuat Yowon membayar apa yang sudah dilakukan padanya. Akhirnya dia pun sampai dan naik ke permukaan. Tapi kejutan besar sudah menantinya. Jeng jeng jeng. Mata Bloodmaster melotot gak percaya melihat apa yang menyambutnya. Ada 12 pedang udara yang mengarah padanya, siap untuk menghabisi nyawanya lagi. Bloodmaster sampai gak bisa berkata apa-apa saking syoknya. Saat itulah terdengar suara dari mimpi buruknya berkata, "Ternyata firasat gue bener, lu masih hidup." Bloodmaster langsung menoleh untuk melihat Yowon dengan wajah yang tidak bisa digambarkan, saking kagetnya. Yowon melanjutkan, "Kali ini gue pasti lu mati selamanya." Detik itu juga ke-12 pedang udara menyerang Bloodmaster tanpa ampun. Cuek. Wajah Bloodmaster menjadi pucat menyadari kalau proses regenerasi tubuhnya menjadi nggak berguna menghadapi situasi saat ini. Di pertarungan pertamanya, dia nggak bisa berbuat apa-apa dan bertahan mati-matian menghadapi 6 pedang udara Yowon yang sangat kuat. Bahkan, kedua tangannya terpotong dengan mudah. Dan sekarang dia harus menghadapi 12 pedang udara dalam keadaan tanpa pertahanan. Ditambah lagi dia hanya memiliki satu tangan. Slash, jelep, slash, jelep, slash, jelep, ya gitulah pokoknya. Seluruh tubuh Bloodmaster tertusuk dan tersayat tanpa ampun. Lukanya pasti parah mengingat jumlah pedangnya 2 kali lipat. Tapi Bloodmaster mengerutkan dahinya karena dia nggak merasakan sakit sama sekali. Padahal serangan yang didapatkannya sangat brutal. Namun karena serangan itu tubuhnya termutilasi dan menjadi kebas. Instingnya mengatakan kalau dia harus buru-buru masuk ke dalam kolam lagi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Bloodmaster berusaha menggerakkan kakinya yang mati rasa, namun semua sia-sia. Yowon berkata apa Bloodmaster nggak dengar yang dikatakannya tadi, kalau Yowon bakal memastikan dia mati. Yowon merentangkan tangan kirinya ke depan dan menggerakkan tangannya seperti sedang menarik sesuatu. Tubuh termutilasi Bloodmaster tertarik menjauh dari kolam. Bloodmaster berusaha bertahan namun sia-sia. Meskipun energi Chi-nya telah bertambah karena darah kilin, tapi Yowon yang sudah mencapai level Supreme Master udah jelas lebih kuat darinya. Tubuhnya pun tertarik dan dipaksa berlutut di hadapan Yowon. Raut wajah Bloodmaster, salah satu dari 6 Master Sekte Blade God Six Martial, menunjukkan keputusasaan. Bloodmaster merasakan energi mengerikan dari Yowon, bahkan sesaat sebelum dia jatuh ke dalam kolam sebelumnya. Tapi saat itu dia mengabaikannya. Namun sekarang setelah berada dekat dengan Yowon, energi itu membuatnya merasakan kalau dia sedang berjalan di jalan kematian. Energi itu terlihat seperti bayangan hitam. Instingnya mengatakan kalau dia harus lari dari situ. Dia nggak akan bisa menghadapi superior predator macam Yowon. Meski ingin kabur, tapi dia nggak bisa kemana-mana dengan pedang-pedang yang menusuk dirinya. Bloodmaster mengira dia sudah menjadi kuat karena sudah meminum darah kilin. Tapi dia nggak tahu kalau darah kilin itu sudah didinginkan. Bukan yang asli gitu kan. Muncul lagi tuh gitu kan. Bloodmaster nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain memelototi Yowon. Namun melihat tatapan Yowon yang cuek seolah menganggapnya seperti seekor semut, membuatnya menjadi dongkol. Melihat kemurkaan pada tatapan Bloodmaster, Yowon dengan tenang berkata, "Udah saatnya untuk memenggal kepala lu." Mendengar itu Bloodmaster melotot dan sebelum dia meneriakkan umpatan, slash! Sebuah pedang yang terbuat dari Chi hitam menebas leher Bloodmaster. Sebuah garis merah terukir di leher Bloodmaster yang masih melotot lebar, sebelum akhirnya kepalanya jatuh dan menggelinding di tanah seperti bola.
Saat itu Yowun mengibaskan tangan kirinya, dan kedua belas pedang udara langsung mencincang tubuh Bloodmaster tanpa ampun. Pedang itu tidak berhenti sampai tubuh Bloodmaster menjadi daging cincang. Normalnya, manusia yang telah dipenggal kepalanya akan langsung mati. Tapi Yowun masih merasakan sedikit energi dari kepala Bloodmaster yang ternyata belum mati. Yowun tanpa ragu langsung menginjak kepala itu sampai hancur. Cat! Mantap. Rencananya untuk mengambil harta kekaisaran dan memfitnah kultus iblis telah gagal dengan menyedihkan. Di waktu yang sama di tempat lain, patung yaksa raksasa telah dibangun di kota Huangshan di wilayah Huangzhou, provinsi Zhejiang. Seorang pria yang memiliki energi mengerikan sedang berdiri di hadapan patung itu. Kemudian dia berbalik dan duduk bersila. Di belakangnya ada seorang pria yang wajahnya diperban sedang memegang sebuah kotak merah yang terbuka. Di dalam kotak itu terdapat seekor kelabang sebesar kepalan tangan mengeluarkan suara berisik kayak tangisan gitu. Pria perban itu merasa gelisah memegang kotak itu. Setelah beberapa lama, kelabang itu pun meledak. Pria perban itu pun menutup kotak itu dan berbicara dengan hati-hati kalau rencana mereka gagal. Pada penutup kotak itu tertulis Blood. Kelabang yang berada di kotak itu terhubung dengan kelabang yang ditanamkan pada Bloodmaster, salah satu dari 6 master. Saat ini dia ditugaskan untuk menyusup ke istana. Pria perban itu menatap cemas pada pria yang sedang duduk bersila di depan patung yaksa dan mengeluarkan energi yang luar biasa dan sangat menekan. Gak lama pria itu menyentuhkan tangannya ke lantai. Brak! Pria perban itu terpental seperti sekarung beras. Setelah terpental 10 langkah, dia mulai muntah darah. Sepertinya dia mengalami luka dalam. Setelah terus muntah darah, pria perban itu berlutut dan membenturkan dahinya ke tanah. Dia melakukan itu karena tahu pria di hadapannya itu sangat benci orang yang banyak alasan. Gak lama pria itu pun berbicara, memerintahkan pria perban untuk memanggil Doyom, Dokwang, dan Domunju dengan suara yang rendah dan mengerikan. Pria perban itu memelototkan matanya terkejut. Pria itu berkata kalau rencana mereka berubah dan memerintahkan ketiga orang itu untuk pergi ke Tongho untuk membantu grup yang dikirim ke sana. Pria perban itu berpikir kalau bakal terjadi pertumpahan darah di Tongho. Buat yang lupa, Tongho itu tempat undangan kaisar ya guys. Jadi dikumpulin di situ untuk membahas masalah perjanjian non-agresi. Pria yang duduk itu menginginkan dunia menjadi miliknya dan berjalan sesuai dengan yang dia kehendaki. Pria perban pun menuruti perintah tuannya. Kembali lagi ke ruang bawah tanah lantai terakhir. Luka Hubong sudah sembuh sepenuhnya dan nyawanya yang tadi sudah diambang bata sudah terselamatkan. Warna di wajahnya telah kembali. Ada seseorang yang menempatkan tangannya di punggung Hubong untuk membantunya. Dia adalah Ranyong. Namun wajah Ranyong terlihat aneh. Normalnya seseorang yang meminum darah kilin akan memiliki api yang tidak bisa dikendalikan di tubuhnya. Maksudnya energi api. Bahkan para dayang yang memiliki energi yin yang kuat menjadi tidak bisa merasakan sakit sebagai efek sampingnya. Lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Wanita saja seperti itu, apalagi pria yang memiliki energi yang dominan. Mereka seharusnya nggak akan bisa menangani energi api itu. Sudah 200 tahun para pria kekaisaran mencoba meminum darah kilin. Namun hasilnya adalah kematian. Ranyong mikir apa itu karena energi dingin Yowun. Makanya energi Chi api Hubong gak lepas kendali. Tapi Ranyong tetap merasa aneh. Seharusnya meskipun darah kilin itu telah didinginkan, tapi tetap ada beberapa perubahan pada tubuh. Selama ini gak ada seorang pun yang meminum darah kilin bisa mempertahankan wujud manusianya. Buktinya adalah sisik merah di seluruh tubuh Ranyong. Tapi tubuh Hubong tetap mulus tanpa perubahan apapun. Merasa penasaran, Ranyong mengecek titik vital Hubong dan akhirnya menemukan jawabannya.
Ranyong menemukan energi asing di dantian Hubong, jadi dia bisa ngerasain tuh. Itu bukan energi normal, tapi energi yang kasar, sama seperti yang dimiliki oleh Yowun. Maksud tuh energinya tuh kerasa mengerikan. Ranyong tidak memiliki pengetahuan tentang energi hitam ini. Energi hitam itu tidak terlalu kuat, tapi yang mengejutkan energi itu sudah melahap energi dari darah Qilin. Ranyong menebak apa Yowun dan Hubong sudah meminum darah dari spirit beast yang lain. Jawabannya benar. Hubong kan pernah minum cairan hitam yang adalah darah Imogi yang udah ada sejak kultus terbentuk. Jadi umurnya udah ratusan tahun juga guys darahnya. Yang waktu itu Yowun bagiin guys yang di akademi, yang bikin dia kejang-kejang terus pingsan. Hubong memang hanya meminum sedikit dan energinya tertidur di dalam dantian Hubong sama kayak Yowun. Ranyong pun mengambil kesimpulan Hubong gak butuh bantuan dia untuk bisa mengendalikan energi api itu. Namun sesuatu terjadi. Tangan Ranyong gak bisa dilepaskan. Tadi dia menghubungkan energi api miliknya dengan energi api milik Hubong yang dikiranya enggak terkendali. Saat dia mau memutuskan kontak energi itu malah gak bisa. Aku gak bisa nih. Ranyong mulai panik. Tapi dia mencoba menaikkan energinya agar bisa terputus secara paksa. Namun saat dia mencobanya ternyata energi hitam milik Hubong malah mulai menyerap energi api Ranyong. Ranyong shock. Gimana bisa energi apinya diserap seperti itu? Dia belum pernah mengalami hal ini. Ranyong pun mengeluarkan api dari seluruh tubuhnya. Tujuannya untuk membuat energi hitam Hubong tidak melahap energinya lagi. Tapi ternyata Hubong malah meresap api itu dan tubuhnya mulai terbakar oleh api itu. Karena kaget, Ranyong pun terpaksa memakai cara kasar. Dia mendorong punggung Hubong dengan kedua kakinya sekeras mungkin, dan akhirnya kedua tangannya terlepas. Tapi api sudah menyelubungi Hubong. Ranyong jadi tambah panik. Duh gimana ini? Jadi kebakar gitu kan si Hubongnya. Tapi meskipun tubuh Hubong tidak memiliki sisik merah seperti Ranyong, tubuhnya tidak terbakar, malah bersinkronisasi dengan energi apinya. Api mulai membakar pakaian Hubong. Ranyong tambah panik dan bingung karena peristiwa yang tidak terduga tiba-tiba muncul. Dia butuh bantuan Yowun. Jaga-jaga Hubong gak bisa ngendaliin energi api itu. Ranyong pun berbalik dan berteriak memanggil Yowun. Tapi Yowun gak ada di dekat kolam. Lah, kemana si Delord? Kok ngilang? Ranyong celingak-celinguk mencari keberadaan Yowun. Betapa terkejutnya dia saat menyadari ada energi hitam dari tengah-tengah kolam, di mana seharusnya api yang berkobar itu berada. Secara insting, Ranyong tahu yang menyebabkan itu pasti Yowun. Api di tengah kolam itu adalah inti dari Qilin api, di mana api akan terus berkobar dan tidak pernah padam meski sudah 200 tahun berlalu. Dan sekarang batu itu seolah menghilang di lahap energi hitam milik Yowun. Ranyong pun berlari menghampiri kolam dengan menggebu-gebu. Kita balik dulu ke saat Yowun abis ngalahin Bloodmaster ya. Terdengar gaung aneh dari suatu tempat. Setelah mengalahkan Bloodmaster, fokus Yowun sekarang ada pada api besar yang ada di tengah kolam. Ranyong tadi mengatakan kalau darah Qilin itu telah didinginkan menggunakan es atau salju 10.000 tahun. Qilin adalah perwujudan Qi api yang memiliki api yang luar biasa dan katanya lahir dari api itu juga. Meskipun Qilinnya sudah mati, tapi apinya masih tetap berkobar selama 200 tahun. Namun api yang ada di tengah kolam itu berbeda, terasa mengerikan. Setelah merasakan gaung, kabut hitam yang dimiliki Yowun semakin menguat. Seolah-olah Yowun gak bisa mengendalikannya lagi. Kabut hitam itu tuh dari energi iblis ya guys. Yowun pernah mengalami hal ini satu kali, yaitu saat Yowun menyerap energi dingin Yogun. Saat itu Yowun berusaha untuk menyeimbangkan energi dingin itu dengan energi dalam dirinya, dan itu membuatnya lepas kendali. Kayaknya energi iblis Yowun yang serakah menginginkan Qi api itu juga.
Yowun bisa merasakan gejolak keserakahan energi iblis dalam dirinya yang ingin melahap kekuatan lainnya. Memang sih energi yang udah diserap Yowun sebelum-sebelumnya itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan energi api yang berkobar di tengah kolam. Menyerap energi bukanlah sesuatu yang aneh. Wadah untuk menyimpan energi akan semakin membesar sejalan dengan bertambahnya kekuatan seseorang. Namun tetap ada batasnya. For your info, wadah yang dimaksud itu di sini sepertinya dantian ya guys, yang ada di perut. Terlebih lagi, energi api itu sama sulitnya untuk diserap seperti energi iblis. Nggak seperti Yowun yang ragu-ragu, energi iblis dalam dirinya seperti sudah nggak sabar untuk melahap energi api itu. Secara perlahan, kabut hitam Yowun semakin menebal, begitu juga dengan gaung dari api yang berkobar itu. Seolah-olah kedua energi itu bersiap untuk saling bertarung. Api yang berkobar di kolam semakin membesar, hingga menyentuh langit-langit ruangan itu. Api itu menolak kehadiran energi iblis yang mendekatinya. Energi iblis merespon dengan kasar penolakan itu, dan membuat seluruh tubuh Yowun didominasi oleh keserakahan energi iblis. Serakah amat sih lu energi iblis, yang susah gue nih, guys Yowun. Tapi karena kedua energi itu sudah saling merespon, Yowun pun nyerah dan mulai mendekati api yang berkobar itu untuk mencari tahu sumbernya. Saat mendekatinya, Yowun tahu kalau api itu ingin menghancurkan apapun yang mendekatinya. Dan itu wajar, karena api itu kan gimana pun juga milik spirit beast, jadi kayak masih ada apa ya, spiritnya lah gitu kan. Muncul lagi. Yowun pun melindungi dirinya dengan energi dingin. Energi dingin itu sangat kuat sampai membuat uap panas di sekitarnya membeku. Air di kolam mendidih, tapi Yowun melangkahkan kakinya di atas permukaan air itu. Riak air muncul dan ternyata Yowun gak tenggelam karena dia pakai cakra di kakinya. Nggak gitu sih guys, emangnya Naruto. Itu karena Yowun menggunakan skill Step of the Wind God. Yowun sebenarnya nggak menapak di air langsung, melainkan melangkah di atas udara menggunakan skill level tinggi itu. Semakin Yowun mendekat, energi api itu semakin menunjukkan penolakannya, dan energi iblis semakin agresif. Yowun kesulitan bernafas, karena semakin panas udaranya semakin menipis. Yowun pun menarik nafas dalam-dalam dan berjalan mendekati api itu. Saat kedua energi yang saling berlawanan beradu, ledakan uap panas memenuhi permukaan kolam. Kabut putih langsung menyebar ke berbagai arah. Meskipun Yowun melindungi tubuhnya dengan energi dingin, api itu masih terlalu panas bagi Yowun sekalipun. Kalau dia melepaskan pelindung energi dingin, mungkin dia sudah terbakar habis. Api semakin panas, namun Yowun tetap berjalan sampai akhirnya dia sampai di tengah-tengah api yang berkobar itu. Saat Yowun memasuki pusat dari api itu, dia disambut oleh cahaya terang yang menyilaukan. Itu adalah cahaya yang tercipta dari api yang sangat panas. Yowun jadi nggak bisa membuka matanya saking silaunya, sampai dia nggak bisa lihat ada apa sih di pusat api itu. Yowun pun meminta Nano untuk menyesuaikan penglihatannya agar dia bisa melihat dengan normal kembali. Saat penglihatannya kembali normal, Yowun melihat sebuah kelereng merah api. Kelereng sebesar kepalan tangan itu memancarkan panas yang bisa membunuh semua yang hidup. Kelereng itu adalah intisari dari energi Chi api Qilin. Jadi yang intisarinya si Qilin kayaknya ya. Bahkan setelah 200 tahun berlalu, kelereng itu melindungi dirinya sendiri dengan api dan menyimpan energi spiritnya. Intisari Qilin api mulai bergaung kembali, menunjukkan penolakan. Energi api itu terlihat takut dengan energi iblis milik Yowun. Yowun ragu-ragu, bisa nggak ya dia nyerap energi itu? Energi iblis udah pasti bisa menyerap energi itu, tapi yang Yowun khawatirin adalah dirinya. Wadahnya cukup nggak buat nampung semua kekuatan baru itu. Ditambah lagi, kalau dia menyerap energi api itu, berarti dia akan memiliki 3 energi yang berbeda. Yang 2 itu kan energi iblis dari Imogi, sama energi dingin dari Yogun di dalam tubuhnya.
Meski ragu, Yowun memutuskan untuk mengambil intisari kilin itu. Daripada sekte Blood God Six martial yang ngambil, mending gue aja. Saat Yowun mengambil intisari kilin itu, dia kesakitan karena tangannya terbakar. Panas dari api itu memang sudah ditahan oleh energi dingin. Tapi saat Yowun memegang langsung intisari kilin itu, panasnya bertambah dan tidak bisa ditahan. Nano memberi peringatan kalau panasnya mencapai 3000 derajat Celcius dan menghancurkan perisai dingin Yowun. Dan di tempat yang terbakar sudah diaktifkan penyembuhan. Energi yang dahsyat itu menjelaskan kenapa nggak ada seorang pun yang berhasil mengambil intisari kilin itu. Tapi Yowun yang memiliki energi dingin dan bantuan dari Nano berbeda. Saat Yowun menggenggam kelereng intisari kilin itu, energi iblis langsung menyerap energi api itu dengan rakus dan cepat seakan-akan telah menunggu momen itu. Yowun meringis kesakitan. Uap panas mulai menguap dari tubuh Yowun karena energi dinginnya bersentuhan langsung dengan energi panas. Tanpa energi dingin, maka Yowun bakal jadi abu sekarang, saking panasnya. Saat energi api memasuki tubuhnya, sekarang ada 3 energi yang saling berbenturan. Energi dingin dan energi iblis sudah dalam keadaan seimbang, tapi sekarang energi ketiga telah bergabung, perubahan pun telah dimulai. Darah dalam tubuh Yowun mulai mendidih. Energi api itu mulai mengambil alih tubuh Yowun, dan Yowun berusaha untuk mengendalikannya. Energi api kilin itu begitu kuat dan melebihi limit energi yang mampu diserap oleh Yowun. Yowun jatuh berlutut karena tidak bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh energi api yang mulai membengkak. Energi itu sangat kuat, yang bahkan 3 teratas pendekar terkuat Sebulin pun belum tentu bisa mengendalikannya. Yowun berpikir dia nggak bisa meneruskan, lama-lama dia bisa mati. Dia harus melepaskan kelereng api itu. Yowun memaksa energi iblis yang masih menyerap energi kilin untuk tertidur, dan dia mencoba untuk melepaskan kelereng api itu. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi iblis yang selama ini berdiam di dalam dantian Yowun yang ada di perut, mulai berpindah ke pusat dada Yowun. Jadi, perut dan dada adalah titik vital manusia. Saat energi iblis berpindah ke bagian atas, energi api kilin otomatis menempati tempat bekas energi iblis berada. Kemudian energi api dan energi dingin mulai menemukan keseimbangannya. Jadi kayaknya tuh kayak titik pusat manusia itu tuh ada 3 deh kalau nggak salah. Di kepala, di dahi tepatnya, kemudian di dada sama di dantian. Normalnya manusia itu mengumpulkan energinya itu di dantiannya, yang di perut. Itu normalnya seperti itu. Kemudian energi api dan energi dingin mulai menemukan keseimbangannya. Yowun yang sadar kalau saat-saat bahaya telah lewat, mulai menutup matanya dan bermeditasi untuk menyelaraskan ketiga energi dalam tubuhnya. Sementara itu, ada satu orang yang menyaksikan apa yang sudah dilakukan Yowun. Dia adalah Ranyong. Ranyong sempat berusaha untuk memasuki api yang berkobar itu dan mengeluarkan Yowun dari sana. Tapi dia terpental oleh energi yang asing. Energi itu membuatnya merinding ngeri. Ranyong terkejut melihat api yang berkobar itu mulai padam secara perlahan. Ranyong sudah 200 tahun menjaga api kilin, dan selama itu api kilin tidak pernah dipindahkan dan gak pernah padam. Gimana bisa? Kaisar sebelumnya memerintahkan Ranyong untuk memindahkan intisari kilin yang ada di pusat api yang berkobar itu. Namun meskipun tubuhnya telah dipenuhi sisik yang tahan api, dia tetap gak bisa masuk ke dalam pusat apinya. Karena panasnya berada di level yang berbeda. Ranyong menjadi cemas karena sepertinya Yowun sedang menyerap energi kilin api. Masalahnya Yowun sudah memiliki energi dingin, jadi bagaimana bisa dia menyerap energi api? Padahal dia sudah menunggu 200 tahun untuk bertemu Lord Kutus Iblis.
Ranyong tahu delotnya sangat kuat. Tapi kalau seseorang memiliki dua energi yang saling berlawanan dalam tubuhnya, rasanya sulit untuk dipercaya. Karena udah jelas dua energi itu bakal saling bertubrukan. Ranyong menoleh pada Hubong yang seluruh tubuhnya diselubungi oleh api. Tadinya Ranyong berpikir api itu adalah api miliknya yang berpindah ke Hubong. Tapi ternyata Hubong bisa menciptakan apinya sendiri. Ranyong tidak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan kedua orang yang sedang mengalami perubahan itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya terjadi sesuatu yang dimulai dari Hubong. Api yang menyelubungi dirinya mulai mereda, kemudian menghilang seakan-akan Hubong menyerapnya ke dalam tubuhnya. Saat itulah seluruh kulit Hubong retak, kemudian retakan itu menjadi debu dan menghilang. Ranyong terkejut karena yang Hubong alami adalah rekonstruksi tubuh. Ranyong tahu sesuatu yang luar biasa pasti bakal terjadi pada Hubong, tapi dia nggak menyangka kalau itu adalah rekonstruksi tubuh. Tubuh fisik Hubong telah berubah menjadi lebih baik. Hubong pun membuka matanya dan berteriak kalau yang dia alami sekarang pasti adalah mimpi. Karena seingat dia sudah dalam keadaan sekarat. Saat dia diselubungi oleh api, Hubong sudah sadar, tapi dia memutuskan untuk bermeditasi untuk bisa menenangkan energi dalam tubuhnya. Saat dia membuka mata, dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia jadi bersemangat. Saat itulah seseorang menghampirinya dan memberi ucapan selamat. Hubong syok saat Ranyong yang tubuhnya dipenuhi oleh sisik merah menghampirinya. Ranyong mengerutkan dahinya dan berkata, "Jadi gini reaksi lu ke orang yang udah nyelamatin nyawa lu." Hubong pun baru ngeh kalau Ranyong adalah wanita api yang dilihatnya yang kemudian berlutut di hadapan Yowun. Ranyong melihat tubuh Hubong dari atas sampai bawah dan tersenyum, kemudian berkata, "Sepertinya rekonstruksi tubuhnya berhasil ya." Mendengar itu, Hubong syok, baru ngeh kalau dia ternyata nggak pakai apa-apa. Kan tadi bajunya kebakar, guys. Wajah Hubong langsung memerah dan celingak-celinguk jadi apapun yang bisa menutupi tubuhnya. Dia pun melihat mayat yang berdarah-darah masih mengenakan baju. Buru-buru Hubong merentangkan tangannya dan dengan energinya, dia menarik tubuh itu ke hadapannya. Wah, udah bisa kayak begitu dia. Hubong melihat kondisi mayat itu yang sangat parah. Kekejaman yang terlihat dari mayat itu udah jelas menunjukkan siapa yang melakukan hal itu pada mayat itu. Gak lain gak bukan ya Lordnya si Yowun. Hubong merasa terharu. Yowun melakukan itu demi dirinya. Ranyong yang tadi merasa kesal tertawa melihat tingkah Hubong yang polos. Hubong adalah pelayan yang setia dan gak ragu untuk korbanin dirinya untuk Lord mereka. Tapi Ranyong penasaran pada sesuatu dan bertanya pada Hubong, apa dia bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Hubong menyerap energi api tanpa terluka dan tidak ada sisik sama sekali. Saat Ranyong menjelaskan caranya, Hubong tiba-tiba mengeluarkan api yang sama seperti dirinya dengan mudah. Ranyong terpana karena Hubong bisa mengeluarkan api dan tubuhnya tidak terluka meski gak ada sisik yang melindungi kulitnya. Hubong bisa menyerap darah kilin lebih baik daripada para dayang istana yang hanya bisa melakukan transformasi setengah saja. Jadi kayak para pelayan itu kan cuma tangannya doang kan yang ada sisiknya gitu, cuma bagian-bagian tubuh tertentu aja. Sedangkan si Ranyong kan seluruh tubuhnya ada sisiknya kan. Pelayan setia Yowun sekarang memiliki kekuatan api. Hubong juga syok sampai matanya melotot. Ranyong yang melihat reaksi Hubong merasa kalau Hubong cute. Wah, mulai-mulai nih. Ranyong baru mulai akan menjelaskan keadaannya, tapi Hubong memotongnya dan bilang kalau dia bukan kaget karena apinya, tapi karena sesuatu yang ada di belakang Ranyong. Saat itulah ada ledakan energi yang kuat. Ranyong langsung menoleh. Saat itulah mereka melihat Yowun melayang di atas permukaan air kolam. Yang lebih mengejutkan adalah api hitam yang ada di sekelilingnya. Terlihat seperti naga api hitam yang bangkit kembali. Bersambung! Oke deh guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, assalamualaikum, bye-bye.